Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, komando, liberal, dan campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya, negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu sumber daya dan lingkungan yang masih terjaga dan hubungan masyarakat masih kuat. Sedangkan kekurangannya yaitu memenuhi kebutuhan bergantung dari alam dan peradaban susah maju dan berkembang. Sistem ekonomi komando. Pemerintah memiliki kuasa penuh terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sistem ini biasa juga disebut sistem ekonomi terpimpin. Jadi, faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta atau perorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada masyarakat yang memegang sektor produksi, tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu ekonomi masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi, dan kondisi pasar dalam negeri stabil. Sedangkan kekurangannya yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi, terhambatnya inovasi dari masyarakat, dan rentan apabila ada konflik politik. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi, produktivitas yang tinggi, dan masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu memicu terjadinya monopoli pasar, terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam, dan perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan ekonomi liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Adapun kelebihannya yaitu mencegah adanya monopoli pasar, kestabilan ekonomi lebih terjamin, dan sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu keuntungan pihak swasta yang tidak maksimal dan juga tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Materi yang selanjutnya yaitu penyebab, dampak, dan solusi masalah ekonomi yang ada di sekitar. Contoh pertama adalah langkanya minyak goreng. Penyebabnya karena kenaikan harga minyak nabati dunia, penerapan kebijakan B30 dan terganggunya arus logistik. Dampaknya yaitu menimbulkan kesulitan bagi para pelaku usaha dalam memperoleh pasokan minyak goreng dan menimbulkan kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Solusinya adalah meningkatkan produksi minyak goreng, menghemat konsumsi minyak goreng, dan mengembangkan teknologi produksi minyak goreng. Contoh kedua adalah kenaikan harga gula. Penyebabnya karena produksi gula dalam negeri cenderung stagnan, sementara impor gula lambat. Permintaan gula meningkat karena faktor musiman. Dampaknya yaitu meningkatnya biaya hidup, terutama bagi masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang rendah.
Industri makanan dan minuman juga menghadapi kenaikan biaya produksi yang memicu kenaikan harga. Solusinya adalah dengan meningkatkan produksi dalam negeri, yaitu melalui dukungan kepada petani tebu, diversifikasi sumber impor untuk menjaga pasokan, dan pengawasan distribusi guna mencegah penimbunan.